Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku semua yang saya banggakan dan saya sayangi, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, keimanan, ketakwaan. Kita dapat melaksanakan yang namanya belajar walaupun lewat daring ini. Alhamdulillah, sebelum kita melaksanakan semuanya itu, kita lebih dulu berdoa membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan di pagi hari ini kita akan belajar yaitu mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk itu, sebelumnya kita akan bacakan kompetensi yang dicapai siswa. 1, yaitu memahami sejarah, semangat, komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. 3.1 menghargai semangat dan komitmen kebangsaan seperti yang ditunjukkan oleh para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Menyaji hasil 4.1 menyaji hasil telaah tentang sejarah dan semangat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Dengan membaca PowerPoint diharapkan peserta didik dapat mengembangkan sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara dengan benar. Siswa mampu memahami semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pembentukan BPUPKI dengan benar. Anak-anakku semua yang saya banggakan dan saya sayangi, materi bab 1, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berfungsi penting dalam kehidupan bernegara. Pancasila menjadi penentu arah dan cita-cita luhur bangsa Indonesia, menjadi tuntunan untuk menjalankan kehidupan bernegara, kemudian menjadi masyarakat adil dan makmur. Pancasila juga menjadi tuntunan untuk menjalankan kehidupan bernegara. Segenap warga Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila bila semua dapat melakukannya. Cita-cita luhur bangsa Indonesia akan terwujud. Cita-cita luhur yang dimaksud yaitu masyarakat adil dan makmur. Kemudian kita beralih ke sejarah pembentukan BPUPKI. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya sayangi, sejak akhir tahun 1944 pasukan Jepang mulai banyak mengalami kekalahan di mana-mana.
Kemudian pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan BPUPKI dalam bahasa Jepangnya Dokoritsu Jumbi Chosakai. Tujuan dibentuknya BPUPKI untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting berkaitan dengan segala sesuatu yang menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka. Tanggal 28 Mei 1945, pemerintah pendudukan Jepang melaksanakan upacara peresmian keanggotaan BPUPKI di gedung Choesang-in di Jalan Pejambon, Jakarta. Kemudian kita membahas tentang perumusan dasar negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BPUPKI mengadakan 2 kali persidangan. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 tentang rumusan dasar negara Indonesia yang menjiwai Undang-Undang Dasar Indonesia yang dikemukakan oleh 3 tokoh, yaitu Mr. Mohyamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Kemudian kita bahas antara 3 tokoh tersebut. Sebelumnya itu pada sidang kedua, yaitu tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 tentang pembentukan Undang-Undang Dasar. A, yaitu Mr. Muhammad Yamin. Pada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengemukakan rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka, yang isinya yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri kerakyatan, peri ketuhanan, dan kesejahteraan rakyat. Dalam mengusulkan rancangan dasar negara Indonesia merdeka, Mr. Mohyamin menyatakan bahwa rakyat Indonesia meski mendapat dasar negara yang berasal daripada peradaban kebangsaan Indonesia, orang Timur pulang kepada kebudayaan Timur. Mr. Mohyamin juga menambahkan, kita tidak berniat lalu akan meniru sesuatu susunan tata negara negeri luaran. Kita bangsa Indonesia masuk yang beradab dan berkebudayaan. Kita beribu-ribu tahun umurnya. Setelah selesai berpidato, Mr. Mohyamin menyampaikan konsep mengenai asas dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis kepada ketua sidang yang bersedia dengan isi pidato sebelumnya. Rumusan dasar negara Indonesia merdeka tersebut sebagai berikut. 1.
kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kelima, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah beberapa pendapat dari Mr. Muhyamin. Sekarang kita menuju ke Profesor Dr. Supomo. Pada sidang BPU PKI pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo mengemukakan rumusan dasar negara bentuk Indonesia merdeka yang isinya sebagai berikut. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, kemudian yang terakhir yaitu keadilan sosial. Kemudian pendapatnya Insinyur Soekarno pada sidang BPU PKI tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 asas sebagai dasar negara, yang isinya kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, kemudian yang ketiga mufakat atau demokratis, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima yaitu ketuhanan yang berkebudayaan. Maka di sini ada yang namanya Piagam Jakarta, yaitu dibuat di Jakarta, yaitu pada tanggal 22 Juni 1945. Yaitu isinya dari Piagam Jakarta: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga persatuan Indonesia. Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.